Oh, tunggu, Bu. Mas aja dulu, Bu, sebentar. Belum diambil dari... Gak usah disiram lagi ya, Bu. Yang apa kamu kenapa kemarin pas aku lihat pertamanya di mesin? Tujuh lagi. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini adalah hari kedua dalam pelaksanaan daftar ulang PBDB secara online. Yang kami terapkan di sini yang pertama, ketika siswa dan orang tua masuk ke dalam lingkungan sekolah, kami sudah menyediakan ada bilik corona dalam waktu durasi beberapa detik. Mereka harus masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian setelah disemprot dengan disinfektan, keluar, kemudian kami menyediakan tempat untuk hand sanitizer yaitu pencuci tangan. Selanjutnya siswa dan orang tua diunjuk untuk datang ke ruangan yang telah kami sediakan, yaitu setiap ruang memiliki staf untuk verifikasi data. Dalam hal itu kami menyikapi tetap menjaga jarak dalam situasi COVID seperti ini. Dan jika ada orang tua dan siswa yang datang ke sini tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, kami akan memberitahu dan mengulang kembali agar datang sesuai dengan petunjuk yang telah kami terapkan di sekolah ini. Jadi ini dilakukan selama pendaftaran ya, Bu ya? Ya, selama pendaftaran dan dilakukan juga untuk new normal hari berikutnya. Mudah-mudahan saja corona ini cepat berlaku dari dunia, khususnya Indonesia ini dan dunia yang lain. Bu, menyangkut tentang kuota ya, kami dengar bahwa ada kuota itu rata-rata SMK di Sumatera Utara belum memenuhi. Mungkin selaku Kepala SMK Negeri 14 mungkin ada harapan Ibu kepada Dinas Pendidikan atau Provinsi Sumatera Utara supaya kuota itu dipenuhi, Bu. Memang beberapa saat ini karena situasi COVID seperti ini, tidak semua siswa yang mendaftar ke sekolah yang dia pilih sesuai dengan harapan. Kenapa? Pertama, mungkin SDM daripada orang tua dan siswa yang tidak memiliki Android, karena aplikasi yang dibuat untuk mendaftar secara online ini menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, karena sinyal mungkin yang tidak memenuhi waktu yang diharapkan sehingga situasi tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian siswa yang mendaftar secara online kembali diulang dengan harapan ada perubahan ataupun ada hal-hal yang dilakukan untuk perbaikan ke depan. Kemudian kami juga mengharapkan ketika SMK yang ada di Sumatera Utara ini tidak memenuhi kuota yang kami harapkan, maka kami meminta kepada pihak pendidikan, Dinas Pendidikan khususnya Provinsi Sumatera Utara agar memberikan waktu kepada kami untuk melanjutkan tahap yang kedua untuk salah. Nggak apa-apa, Bu, langsung aja. Nanti kita edit. Untuk PBDB tahap kedua agar kuota yang kami harapkan bisa terpenuhi. Artinya
Dengan arti kata bahwa setelah daftar ulang ini ada tahap kedua yang diberikan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar sekolah-sekolah yang belum terpenuhi kuotanya bisa terpenuhi pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari SMK Negeri 14. Mungkin Bu, ini terakhir nih, terkait dengan mungkin akan diberlakukannya new normal. Kalaupun mungkin untuk kependidikan nanti, sektor pendidikan menjadi yang terakhir mungkin perhatian dari pemerintah untuk new normal. Sejauh ini SMK Negeri 14 Bu menyahut new normal ini, kira-kira apa yang akan dilakukan nanti Bu kalau memang harus dilakukan pembelajaran secara tatap muka? Untuk new normal ini, SMK 14? Untuk new normal ini kami sudah siap, artinya setiap kelas yang memiliki jumlah siswa sebanyak 36 kita akan membatasi dengan 2 termen. Hari ini atau tatap muka pada hari ini sebagian dari 36 dibagi 2, kemudian yang 16 lagi melalui daring, kemudian sebagian melalui tatap muka. Minggu selanjutnya ketika itu berganti, maka tidak ada jadwalnya dikurangi untuk tatap muka. Jadi kami menyikapi untuk new normal dalam menghadapi situasi Covid pada saat ini. Untuk sarana perlindungan diri apa kira-kira yang disediakan Bu juga? Sarana perlindungan diri, pertama kami menyiapkan bilik corona, kemudian hand sanitizer, kemudian wajib menggunakan masker. Dan wastafel pada setiap sudut sekolah yang telah kami siapkan. Jadi Pak di rumah. Oke, terima kasih. Sebagai guru kimia SMK Negeri 14, saya selaku gurunya membuat e-learning kimia SMK dalam sebuah blok. Di dalam blok itu ada absensi siswa yang kita lakukan, ada materi pembelajarannya, ada powerpointnya, ada videonya, dan ada kuisnya dalam web tersebut. Sehingga bisa kita kontrol anak-anak itu betul atau tidak belajar di rumah. Mengenai paket itu sudah disediakan, dan mengenai aplikasi itu sudah bagus. Jadi dengan adanya paket ini dan aplikasi ini Pak, lancar ya Pak ya? Lancar sekali. Lancar sekali mengenai e-learning pembelajaran kimia. Begitu juga dengan guru-guru yang ada di SMK Negeri 14 ini tidak jadi sebuah masalah. Pak, seandainya pembelajaran daring ini nanti tidak dilakukan, belum ada ketentuan dari Mendikbud termasuk di normal, apakah memang Bapak siap untuk melakukan pembelajaran daring dengan anak didik Bapak? Oke, tentu siap. Kita sudah membagi dalam 1 semester ke depan itu kita buat 16 kali pertemuan setiap masing-masing guru. Di dalam 16 kali pertemuan itu kita buat di dalam web. Di dalam web pertemuan yang pertama itu ada absen siswa, ada materi siswa, materi pembelajaran, ada videonya, ada powerpointnya, dan yang kelima ada kuisnya. Mungkin dari yang kelima ini sudah memenuhi pembelajaran daring, sehingga bisa kita pantau betul apa tidaknya siswa itu belajar, dan juga bisa kita pantau guru itu betul-betul melaksanakan daring. Oke, makasih Pak ya. Baik, saya selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 14, pada masa Covid ini kami tetap melaksanakan pembelajaran dengan sifat daring. Pembelajaran yang kami lakukan pada awalnya adalah dengan membuat pembelajaran melalui grup WA per kelas. Jadi setiap guru itu seperti saya, itu setiap kelas yang saya masuki itu saya masuk ke dalam grup kelas mereka, sehingga saya bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang ada dan yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, kita juga membuka Google Classroom, sehingga anak-anak itu masuk ke dalam Google Classroom dan pembelajaran itu bisa kita pantau. Jadi dengan demikian segala tugas, segala pembelajaran dari rumah itu bisa dilaksanakan demi tercapainya tujuan kurikulum, walaupun tidak maksimal, setidaknya mereka tetap mengikuti pembelajaran sesuai dengan silabus dan rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan di awal tahun, gitu Pak. Mantap Bu. Saya guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 14 Medan. Selama virus corona ini mewabah, kondisi kami belajar itu tetap dilaksanakan di rumah dalam proses bentuknya daring, tapi
kami masing-masing itu sama seperti mata pelajaran yang lain, teknisnya tetap membuat grup-grup WA di kelas masing-masing, kemudian diberikan tugas, tetap pembelajaran melalui online, kemudian nanti kami tentukan waktunya, dikumpulkan tugasnya, kemudian ada kelas-kelas tertentu yang level pemberian tugasnya itu agak berbeda. Kemudian kalau memang tugas itu tidak terpenuhi pada saat waktu yang sudah kami tentukan, kami bisa memberikan toleransi untuk penambahan waktu perpanjangan penyerahan tugas atau proses daring ini yang kami lakukan, terutama mungkin level-levelnya di kelas 1 dan kelas 2 itu agak berbeda. Mungkin kalau di kelas 2, kelas 11 itu karena mereka selama ini mengerjakan atau melakukan pendidikan di lapangan PKL, mereka juga kan harus di rumah, jadi mereka juga kami beri tugas, terutama saya berikan tugas. Tugas yang saya berikan kepada mereka adalah dengan membuat video selama mereka. Kalau untuk kuota dari sekolah itu cukup membantu pembelajaran kami. Soalnya kami pun kan di rumah juga tidak mendapatkan uang untuk membeli kuota tersebut. Jadi dengan adanya kuota dari sekolah tersebut, kami sangat terbantu untuk pembelajaran kami di rumah, gitu. Iya. Jadi tidak terkendala dia ya, selalu lancar ya. Iya, karena dengan kuota dari sekolah itu pembelajaran tidak ada terkendala. Dek, ini kepastian masuk untuk belajar tatap muka belum ada. New normal juga akan, tapi sektor pendidikan belum ada kepastian. Mungkin apa harapan adik-adik kalaupun nanti pembelajaran ini terus dilakukan di rumah? Harapannya ya kalau emang pembelajaran ini terus dilakukan, ya mohonlah dari sekolah untuk memberikan memberikan ya peluang ke kuota-kuota gratis gitulah untuk kami, supaya membantu kami belajar di rumah agar kami tidak terkendala oleh terbatasnya kuota gitu. Oke, terima kasih. Tanggapan saya selaku orang tua, saya rasa bantuan kuota untuk anak-anak itu saya rasa penting gitu. Apalagi saat ini kan, karena kan proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan secara langsung, secara online gitu. Jadi kalau kuota itu mungkin lebih dibutuhkan si anak-anak. Jadi supaya belajar mengajar itu lebih lancar gitu ya Pak ya. Jadi komunikasi antara guru dengan murid itu jadi tidak harus secara langsung. Jadi dengan adanya kuota itu mungkin pelajaran tetap diterima oleh anak-anak walaupun tidak secara langsung. Mungkin Bu, dengan belum adanya kepastian masuk sekolah ini, apakah memang Ibu tetap juga mengharapkan bahwa kuota itu akan terus dilakukan, Bu? Pasti sih Pak, karena kan kita nggak bisa prediksi ini sampai kapan gitu kan. Dan kalau itu misalnya belajar pun masih ditunda-tunda, atau yang jadi masalah begini, kalau misalnya karena kan kita belajar secara online, sedangkan kuota itu penting. Jadi kalau misalnya murid itu tidak ada fasilitas itu, mungkin belajarnya ya pasti tidak lancar, pasti terganggu lah. Bu, selaku orang tua ya, melihat situasi saat ini, apalagi Medan ini zona merah. Ya. Kalau orang Ibu melihat, apa memang udah saatnya bahwa nanti harus dilakukan tatap muka, Ibu bagaimana? Apa memang ditunda dulu? Kalau saya sih lebih baik ditunda dulu, karena kan kita begini, yang kita hadapi ini musuhnya tidak nampak gitu kan. Jadi siapapun bisa saja kita curigai, bahkan keluarga pun bisa kita curigai, apalagi orang lain yang kita sama sekali riwayatnya kita tidak tahu bertemu sama siapa kemarin atau semalam atau apa. Jadi untuk mencegah itu lebih baik sih ya, apalagi kita masih zona merah begini, lebih baik harus waspada atau hati-hati gitu, daripada nanti sudah kena. Jadi istilahnya gini, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, gitu aja. Kalau misalnya ada rencana tahun depan untuk tatap muka ini, setuju Ibu? Gimana Pak? Tahun depan dimulai Januari misalnya. Oh, saya rasa kalau dilihat dari situasi seperti ini, kita lihat dari informasi-informasi yang ada, kalaupun masih keadaannya seperti ini, lebih baiknya memang sih di Januari. Jadi kita bisa kita evaluasi. Jadi karena kan masih zona merah, kayaknya masih harus jauh. Kalau untuk beberapa bulan ke depan, saya rasa untuk normal lagi kayaknya masih perlu proses gitu. Bu, nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Nur Laila. Nur Laila. Iya. Oh. Dari SMP mana dulu, Bu, anak Ibu?
atau Bu Yanti? Enggak, Bapak ini tadi minta. Ini ya Pak. Ya. Tolong ditengok ya. Yang ini. Kalau Tidak, nggak nampak pesawatnya. Iya ya Pak. Video coba.